rumah tangga yang pengen mencari suaminya. Jadi suaminya ini udah 6 bulan gak ada kabar sama sekali. Padahal pernikahan mereka ini udah hampir 10 tahun. Ini bukan pernikahan yang sebentar loh, sudah hampir 10 tahun dan anaknya mau punya anak 4. Dia tahu saya hamil, tapi tiba-tiba dia menghilang begitu aja. Dia nggak ada kabar sama sekali. Dia sudah berusaha mencari kemana-mana katanya. Saya udah sempat nyari mas tempat kerjanya, tapi karyawannya bilang dia udah nggak kerja di situ lagi. Harusnya pernikahan 10 tahun sudah saling memahami, sudah saling mengerti, sudah saling menghormati. Tapi kenapa di umur pernikahan yang 10 tahun malah terjadi masalah? Suaminya pergi nggak ada kabar sama sekali. Jadi kita janjian sama klien kita, Ibu Yeti. Kita janjian sama dia di sebuah tempat, ya di tempat jualan gado-gado. Katanya dia di sana bantuin pamannya untuk jualan gado-gado. Bu, ya Ibu Yetinya ada? Ini ya? Oh, waduh lagi jualin ibu-ibu ya? Iya. Apa kabar? Ya. Ya udah jualin aja dulu nggak apa-apa. Kita nunggu sini ya. Gak lama kemudian kita ngobrol sama Ibu Yeti. Dia cerita semuanya. Rame ya Mbak? Alhamdulillah rame. Nah, yang mudah-mudahan habis hari ini ya. Amin. Ya. Dikit lagi mas. Bentar lagi ya. Ini Mbak Yeti setiap hari jualan ini gado-gado? Setiap hari saya jualan. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai sore. Iya. Berarti jam-jam segini udah waktunya mau habis ya? Iya, udah mau habis. Udah berapa lama Mbak ini jual gado-gado? Udah sekitar 2 tahunan deh. Udah 2 tahun ya? 2 tahun. Kita tanya sama Ibu Yeti sebenarnya profesi dari suaminya ini apa? Tadinya kuli bangunan, sekarang dia katanya mau pindah kerja jadi sales motor. Tapi bagian yang apa itu namanya mas, yang ngasih-ngasih? Survei? Bukan itu ngasih. Tuh, ngasih-ngasih. Brosur itu yang bayar. Dan semenjak kerja sebagai sales ini, dia berubah. Dia nggak ada kabar sama sekali dan menghilang begitu saja. Dia tahu saya hamil, tapi tiba-tiba dia menghilang begitu aja. Dia nggak ada kabar sama sekali. Saya nggak tahu harus cari kemana, Mbak. Saya udah nyari ke rumah orang tuanya, tapi saya nggak menemukannya. Saya tanya ke teman-temannya juga, saya nggak tahu dia di mana. Suaminya Mbak pergi gitu aja ya? Iya. Nggak nafkahin sama sekali? Nggak, Mas. Sama sekali nggak nafkain. Astagfirullahaladzim. Saya harus banting tulang. Saya harus bantuin mamang saya jualan gado-gado, Mas, buat makan anak saya. Nggak nelpon, nggak SMS atau nengokin anaknya itu nggak? Nggak ada. Udah berapa lama itu? Ninggalin udah berapa lama? Udah 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Ini Mbak udah coba nyari ke keluarganya? Saya udah cari, Mas. Bilang apa keluarganya? Keluarganya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya bingung harus lihat kemana. Saya minta bantuan. Ya, sabar Mbak. Mbak sabar dulu. Ini Mbak juga udah coba nyari ke tempat kerjanya, udah. Jadi ternyata waktu Ibu Yeti datang ke kantornya, pihak kantornya ini bilang kalau suaminya ini sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi karena dipecat. Saya udah sempat nyari mas tempat kerjanya, tapi karyawannya bilang dia udah nggak kerja di situ lagi. Udah kerja di situ lagi? Udah. Berarti dia pindah kerjanya. Teman dekat yang dia selama ini selalu cerita sama Mbak siapa? Tahu saya sih Mas Aji. Aji? Iya. Teman sales juga? Dia teman sales. Terus Mas Ajinya udah nggak kerja lagi. Saya susul ke suami, saya juga udah nggak jadi karyawan situ lagi.
Pamannya bilang tadi pagi ada temennya yang namanya Aji makan di tempat dia. Dan katanya ngelihat Somad ini kerja di sebuah perusahaan. Nah, emangnya tadi ketemu sama Mas Aji ya, Mang? Tadi makan di sini. Oh, makan di sini tadi? Oh, baru dikasih tahu ini. Baru tadi ini hari ini. Coba aja cari yang lagi. Pas kita lagi asik ngobrol di situ, sambil nunggu gado-gado yang dibuat, tiba-tiba Ada apaan, Pak? petugas. Ya Allah. Ya Maksudnya apaan? Mana sih, Bang? Petugas, Pak. Ya Allah. Petugas apa? Ya ampun. Ya Allah. Gimana nih? Ini gimana? Aduh, Mang. Iya, Mbak ya. Dibantuin, Mang. Ya ampun. Akhirnya kita ikut kejar Ibu Yeti ini. Kita kejar Ibu Yeti dan kita tangkap dia dan kita kasih tahu. Mbak, nggak usah takut. Tenang aja. Tuh saya bingung tadi Mbak tiba-tiba lari. Sini, Mbak. Saya panik, Mbak. Enggak, jadi gini loh Mbak, itu kalau pertama lari begitu kan nanti takutnya kehamilannya Mbak kenapa-kenapa. Iya, Mas. Terus kedua, itu kan transit. Yang sebenarnya kan nggak boleh kan jualan di situ kan? Oh gitu Iya, ya? iya di pinggir jalan nggak boleh trotoar itu Habis peraturannya. gimana, Mas? Ya takutnya nanti ditangkap lagi loh. Lain kali jangan Mbak, mending cari tempat yang aman. Ya, yaudah ini kita mau kemana ini? Mau antar ke rumahnya atau gimana? Pulang dulu lah ini kasihan makanannya. Pulang dulu aja kali ya? Pulang dulu aja ya. Yuk siap-siap dulu ya. Yuk bawa yuk. Kan udah sakit kan? Hah? Yaudah, panggil mobil aja deh. Jangan, Mobil Pak. aja deh. Gak apa-apa, kita jalan aja. Nggak apa-apa, Kak. Ayo. Gak apa-apa, Kita Mas. chat Yuk. mobil ya. Ya. Makasih ya, Mas. Sudah ngebantuin, Mbak. Pencarian pertama ke tempatnya Pak Aji katanya. Pak Aji ini teman dekatnya dari Pak Somad. Coba yang pakai Ini ya? gerobak tuh Mas. Iya. Itu. Yang Itu, sebelah kiri itu Pak gerobak itu Mas. Nah, Yang gerobak. Iya. Gerobak pakai topi. nah Ini ini. kayaknya nih, Mas. Nih. Ini ya. Iya. Coba maju dikit Mas. Nah. Berhenti dulu deh. Iya. Pas kita nanya sama salah satu tukang sapu jalanan, tukang sapu itu bilang, Bapak udah lama kerja di sini, Pak? Udah lama? Udah lama, Pak. Udah lama? Iya. Kenal sama Pak Haji nggak? Kenal, Pak, kenal. Pak Haji Iya, yang suka nyapu-nyapu, Pak? Iya, Pak. Kenal, Pak? Ada sebelah sana, Pak, adanya dia. Di mana, Pak? Sebelah sana, Pak, tuh. Nyapu juga? Nyapu juga dia. Sebelah sana, ini lurus kanan? Lurus kanan. Oh iya, iya. Makasih Pak ya. Iya, iya. Makasih ya, Pak ya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah bisa ketemu Dapat ya. Iya, Mas. Hati-hati Mbak jalan. Iya. Mas, perutnya Mbak ya. Iya. Buru-buru kita menuju ke sana. Nah, pas di kampung sebelah itu kita ngelihat ada seorang laki-laki yang lagi nyapu jalanan di situ. Ya. Dia buru-buru kayaknya nyapunya ini. Pasti dia pengen mau melakukan sesuatu di sini. Nah, sebelum dia pergi kita samperin dia. Kita tanyain, kenal nggak sama yang namanya Somad? Bang nanya, ya Mas Haji bukan? Mas Haji? Ya. Sebentar Mas, mau ngobrol sebentar ya. Ada apa? Abang berarti kenal Bang Somad ya Bang? Iya. Oh kenal Bang Somad? Kenapa ya? Enggak, ini istrinya Bang. Saya istrinya. Iya. Saya Dia lagi istrinya Bang Somad, nyari mau Bang nyari Somad suami ini. saya. Katanya mamang saya itu Mas Aji kemarin beli gado-gado. Terus ada informasi dari Mas Aji kalau suami saya itu kerja di kantor. Mas pernah ketemu ya? Bener itu Bang? Begitu kita jelasin dan kita ceritain, di situ langsung dia marah. Aji ini langsung marah. Aji ini langsung nggak suka dan dia bilang, Semuanya gara-gara Bang Somad ya? apa? Semuanya gara-gara Bang Somad. Kenapa Bang Somad? Saya jadi tukang sapu kayak gini. Kok bisa? Kok bisa? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti Mas. Jadi Aji ini cerita, waktu sama-sama menjadi sales, Somad ini pernah mengajukan kredit. Datanya nggak valid, datanya nggak kuat. Tapi sama Somad diakal-akalin.
Bang Somad itu dagang, saya yang survei. Saya tahu semuanya. Bang Somad nggak balikin duitnya ke perusahaan. Oh, maksudnya Untuk pendataan. Iya. datanya itu dimanipulasi sama datanya dimanipulasi sama Bang Somad. Jadi saya dipecat dari perusahaan. Gak mungkin mas, gak mungkin suami saya seperti itu. Suami saya itu orang baik mas. Ini buktinya saya udah bikinin Mbak dari tukang sapu sekarang. Makanya Aji ini marah. Makanya Aji ini nggak suka sama istrinya Somad. Dia marah-marah, dia ngomel-ngomel di situ. Dia nggak terima kalau selama ini gara-gara Somad yang melakukan ini semuanya. Sebenarnya Bang Somad mau saya tuntut ke jalur hukum. Karena dia udah bikin saya seperti ini. Gak mungkin, suami saya itu gak bersalah mas. Suami saya itu orang baik. Sudah jelas-jelas Pak Somad udah salah. Tolong jangan di jalur hukum mas. Kasihanin suami saya, kasihan anak-anak saya mas. Emang Pak Somad kasihan sama saya? Saya jadi tukang sapu saya ini. Mbak kasihan sama saya nggak? Maafin gimana, saya nggak ada kata maaf buat Bang Somad. Ya udah jangan marah-marah mas. Iya, ya udah mas, kasihan istri. Bang Somad udah enak, saya sekarang jadi kayak gini. Bahkan Aji ini titip pesan sama istrinya, kalau ketemu Somad, tolong suruh tanggung jawab atas hidup saya. Dia yang menyebabkan saya seperti ini. Saya tuh nggak minta apa-apa mas. Iya mas, gini loh mas, ini kan banyak nggak tahu apa-apa. Bang Somad juga udah 6 bulan nggak pulang loh, mas tahu nggak? Nggak tahu saya. Ya makanya saya udah itu. lapor sama dia, saya nggak tahu apa-apaan tentang Bang Somad. Selama ini Bang Somad emang nggak pernah ada kabar, makanya dia datang ke sini untuk nyari suaminya. Ini mas, nanti kalau ketemu saya sampaikan deh. Ya, saya sampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya mas. Sekarang tolong kasih tahu di mana Bang Somad. Mas terakhir lihat di mana? Aji ini bilang dia waktu itu inget betul. Dia ketemu sama Somad ya, di dekat kantor imigrasi Jakarta Selatan. Yang intinya dia keluar dari kantor situ. Tapi udah pasti di Jakarta Selatan ya mas ya? Iya. Dia kerja atau cuman mampir aja? Jangan-jangan cuma mampir aja. Saya nggak tahu. Oh, maksudnya pakaiannya pakaian kerja atau Dia pakaian rapi, dia pakaian orang kerja. pakaian orang kerja? Ada pakaian seragam apa gitu, warna apa gitu, ada nggak mas? Ya nggak begitu jelas sih. Jadi saya urusannya gimana nih Pak? Saya nggak tahu mas, saya aja nggak ketemu sama suami saya udah 6 bulan mas. Udah gini mas, nanti kita sampein ya. Nanti kita sampein nanti sama Bang Somadnya ya. Ini kita coba cari dulu, kalau udah ketemu nanti kita sampein ya. Apa yang menjadi keluh kesahnya mas. Ya mas ya. Yaudah mbak, kita cek aja ke sana kalau gitu. Iya, iya. Ya mas sabar dulu mas, nanti pokoknya kita sampein supaya dia tanggung jawab ya. Saya minta nomor telepon mas deh, nanti saya bantu Ya. kalau ada apa-apa. Saya Ada minta punya nomor handphone telepon, nggak? Mas, boleh? Mana? Saya minta ya. Jadi nanti kalau Catat aja Bel, berapa nomornya? ya, jadi nanti kalau misalkan ada ini mas nomornya saya catat mas. Ya. Ya oke. Jadi ntar kalau itu saya kabarin mas ya. Oke. Oke mas ya. Udah. Ya, kasih mas ya. Mas, maafin suami saya mas ya. Saya juga pamit ya mas ya. Lanjut perjalanan menuju ke kantor imigrasi Jakarta Selatan. Katanya Somad itu pernah kerja di sana. Pas kita samperin kantornya, ketemu sama resepsionisnya, disitulah kita dapat informasi yang lebih akurat lagi. Resepsionisnya bilang, Oh, Pak Somad. iya, Dia dulu pernah bekerja di sini sekitar 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Iya, dipecat. Dipecat? Dipecat. Ada masalah apa? Gara-gara dia itu deketin manajer. Deketin manajernya? Iya. Maksudnya deketin manajer yang di sini? Iya, deketin manajer namanya tuh Mbak Vidya. Gak mungkin. Gak mungkin suami saya kayak gitu mbak. Gak mungkin suami saya itu orang baik. Gak mungkin dia godain perempuan lain. Apalagi seorang manajer, gak mungkin mbak. Saya juga sering melihat dia mundar-mandir kok sama manajer di sini. Maksudnya tuh dia bergaul sama itu udah bukan urusan kerjaan lagi maksud mbak? Kayaknya sih orang dia deket banget kok. Mbak jangan fitnah mbak. Mbak kalau nggak percaya tanya aja sama Mbak Vidya. Di mana mbak Vidya? Kalau nggak salah sih Mbak Vidya makan di food court di depan kantor. Orangnya gimana mbak? Orangnya agak kecil gitu. Kulitnya putih apa agak coklat gitu? Putih. Putih ya. Lagian sih si Somet pakai bergaya deketin pacarnya si bos. Oh jadi manajer tuh pacarnya si bos? Iya, namanya Bos Didi. Gak mungkin suami saya itu deketin manajer mbak. Bos Gak Didi? mungkin. Kalau nggak percaya Mbak tanya aja sama Mbak Vidyanya langsung. Yaudah kalau gitu kita ke food court aja yuk.
Jadi cincinnya orangnya kecil Mbak ya? Iya, pakai meja kantor. Meja kantor ya? Oke, nanti kita coba Makasih, tanya. Mbak ya. Makasih Mbak ya. Makasih, Mbak ya. Dapat informasi tentang Vidya, ciri-cirinya kita kemudian menuju ke kafe yang ada di sebelah kantor itu. Pas kita sampai di kafe itu, Ini ya, ini kali Mas. Ini kali. Mbak Vidya ya? oh bukan, oh iya, maaf ya Pak. Makasih ya Mbak ya. Maaf ya Mbak. Itu di situ Mbak. Makasih Mbak. Ini Mas, sih. ini ada yang namanya Mbak Vidya nggak? Enggak. Nggak ada. Mbak, bukan ya? Bukan. Oh iya udah. Makasih ya. Maaf ya Mbak. Itu yang pakai baju kerja itu deh. Ini klien kita udah nggak sabar. Dia udah jealous, dia udah marah, dia udah unek-uneknya udah ngendap ya, ingin dikeluarkan. Begitu ketemu sama Vidya. Kamu yang namanya Vidya ya? Jujur deh, kamu yang namanya Vidya. Apa-apaan lo? Sebentar dulu, Mbak. Ini kita belum nanya apa-apa, Mbak. Ini pasti Vidya. Saya yakin ini pasti Iya, Vidya, saya Mas. Vidya. Lo kan bisa lagi gue kan? Apaan sih nih? Lo gak dapet laki gue Dia kan? nggak mau semua pergi. Bentar, sabar dulu. Lo yang ngambil laki gue kan? Lo sempat jalan sama laki gue kan? Sabar Mbak, dulu, Mbak. kamu jangan marah-marah. Kamu lagi hamil. Mbak inget janji. Jawab jujur. Lo yang ngambil laki gue kan? Mbak, sabar dulu. Ada apa? Kita tanyain dulu baik-baik. Mbak inget perutnya Mbak. Mbak kasihan dong. Saya yakin pasti dia, Mas. Yang ngerebut laki gue, Mas. Ya tenang dulu dong Mbak. Mbak juga inget sama janinnya. Ini kasihan anak kamu ini. Iya, tapi suami saya itu gak pulang, Mbak. Gara-gara dia. Dia ngambil laki gue, Mbak. Sabar dulu dong. Laki lu siapa? Namanya Bang Somad. Kenal kan lo? Iya, kita emang suka jalan tapi nggak ada hubungan khusus. Gak mungkin dong. Lo tahu Bang Somad. Terus lo udah bisa jalan juga sama dia. Lo gak... Bentar dong, tunjukin dulu fotonya bener atau tidak. Ini Saya yakin, Mas. Tunjukin dulu fotonya, salah nggak nih? Coba mana tuh foto-fotonya mana? Apaan sih Tunjukin. ini? Jangan asal dulu dong, Mbak. Coba tunjukin. Ini, bener nggak? lihat nih. Lihat yang bener. Iya benar, tapi kita nggak ada hubungan khusus. Nggak ada hubungan khusus, Mas. Kalau nggak ada hubungan khusus, kenapa lo jalan sama laki gue? Mbak, coba dong, Mbak, dijelasin dulu. Kok banyak saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Cuman itu karena Mas Didinya aja yang cemburuan. Nggak mungkin dong. Lo bohong banget sih. Lu pergi deh semua. Gua aja. Lo tega banget ya. Lo nggak tahu kalau Bang Somad itu udah punya istri. Lo nggak tahu gue lagi hamil anaknya Bang Somad. Udah, jangan asal nuduh. Asal nuduh apa? Aduh, ada buktinya kan? Yang mana buktinya? Lo tunjukin dong. Jangan asal nuduh deh. Bukan asal nuduh. Malu gua aja lo. Kok malu-malu gue bikin malu? Lo nggak sadar ya? Lo Mbak, nggak asal bohongin aja, Mbak, gue. udah. Mbak, udah dulu dong, Nggak Mbak. bisa. Mbak, Lo nggak bisa ya? Mbak, udah dulu. Mbak, udah dulu, Mbak, udah dulu. Mbak, udah. Gue coba lerai di situ, gue coba tenangin, nggak bisa. Emosi Bu Yeti ini, dia mau ngebu-ngebu di situ, marah dia. Ini yang gue takutin ya, adalah bayinya. Dia lagi hamil 7 bulan nih, coba. Sabar dulu, ini kan kita mau nanya. Lagi gitu. Lo harus mikir kalau dia tuh udah punya istri. Ya Mbak, sabar dulu, makanya Mbak bilang baik-baik sama kita, biar kita bisa bantuin. Enggak. Malu aja. Ya makanya ini kita mau belain Mbak, mumpung ada kamera, kalau Mbak menghindar begini Mbak. Tapi saya nggak salah, saya nggak tahu apa-apa. Mbak, biar Mbak tahu ya, anaknya itu udah 4. Jangan ganggu laki gue lagi. Saya nggak tahu apa-apa. Emang gak ada lagi laki-laki lain selain laki gue? Mbak, ini kesempatan Mbak untuk klarifikasi loh. Kalau Mbak malah menghindar, nanti takutnya masyarakat menilai Mbaknya salah. Iya mas, saya nggak tahu apa-apa. Iya, kalau Mbak nggak salah, Mbak bilang gitu loh. Mbak emang nggak ada hubungan sama Mas Somad, nggak ada hubungan? Nggak ada. Dia dipecat itu karena Mas Didinya aja yang cemburuan. Dan saya karena kasihan sama Somad, jadi saya kenalin sama teman saya untuk masukin dia kerja. Kita sering jalan tuh nggak ada hubungan khusus karena dia supir kantor. Kita cuma sebatas teman kerja aja. Oh, supir. Di situ gue baru ngeh. Gue percaya apa yang diomongin sama Vidya. Dia bilang dia nggak ada hubungan apa-apa. Cuman karena kasihan Pak Somad ini dipecat sama bosnya, akhirnya Pak Somad ini ditawarin kerja di temennya, namanya Pak Wisnu. Astagfirullahaladzim, jadi salah sangka selama Ya ini. iyalah, saya ngapain sih ngerebut suami orang? Ya udah, ini kan bisa diklarifikasi nih Mbak ke masyarakat nanti. Ya sudah, berarti ini kan kita udah tahu Aja nih ya. Pak Wisnu di mana Tetep tinggalnya. gue gak puas sama lo. Lo yang ngambil laki gue. Laki
Nih gue nggak pulang-pulang. Di mana lo pakai baju gue? Gimana rumahnya Pak Wisnu? Sini. Sini lo. Disentul, rumahnya sentul. Yaudah Permat. Yaudah Mbak, udah makasih ya. Udah Mbak, makasih. Mau kemana lo? Udah, kita ke mobil, kita ke mobil. Mbak, ini terlalu sensitif ini. Gimana gak sensitif, Mas? Suami saya nggak pulang-pulang dengar berita dia selingkuh. Terus saya nggak tahu suami saya berada di mana. Jangan-jangan sama dia lagi Dia diumpetin. Mbak, jangan salah paham. Dia nggak selingkuh itu. Aku udah nanyain tadi kok. Dia Beneran? nggak selingkuh, enggak. Mungkin salah Enggak, paham Mas. aja. Orang kantor tuh udah pada tahu kalau mereka tuh pernah jalan. Berarti ya udah lebih dari itu dong hubungan mereka. Pasti ada hubungan Mbak, khusus, Mas. dengerin dulu. Ya suaminya Mbak itu kerja di sana sebagai supir. Ya nanti coba aja kita kalau ketemu nanya ke dia. Nanya ke siapa? Ya nanya ke dia sama Pak Wisnu. Iya. Ya udah kita samperin ke Pak Wisnu aja. Ya tapi Mbak nggak boleh emosi begitu. Takut ini bayinya seperti ini nanti kok bahaya. Kenapa bayinya gimana? Ya saya lagi nggak tahan aja sama emosi. Ya takut ini saya nggak kontraksi Mbak. kuat, Kalau Mas. kontraksi kan nanti bahaya dengan bayinya. Saya stres. Saya nggak tahu harus buat apa. Saya bingung, Mas. Ya tenangin dulu aja di mobil ya. Yuk, Mbak tenang dulu di mobil, istirahat dulu di mobil ya. Yuk, takutnya kecapean, kakinya nanti bengkak nanti, kakinya bengkak. Yuk, cek mobil ya. Kita dapat alamat ya rumahnya Pak Wisnu. Katanya Somad kerja di sana sebagai driver. Tadinya gue nggak mau terusin ini. Karena apa? Karena kondisinya dari klien kita Ibu Yeti, kontraksi. Kalau sudah kontraksi ini bahaya. Ya, bisa ketegang, perutnya tambah tegang dan nanti bisa lahir prematur. Kalau lahir prematur kan bahaya. Kayak kita udah jalan ke arah rumahnya Pak Wisnu. Aduh, ini yang mana rumahnya, Man? Tadi kamu dikasih alamat kan? Iya. Pencarian berikutnya adalah rumahnya Pak Wisnu. Dia kerja di situ sebagai supir. Pas sampai rumahnya Pak Wisnu, dibukakan sama orang rumahnya. Nah kita tanya, Pak Wisnunya ada. Ternyata Pak Wisnunya ada di dalam rumah. Ya udah kita disuruh nunggu di situ. Gak lama kemudian dia keluar. Pak, selamat malam Pak. Ada apa ini? Ya Pak Wisnu. Iya, Iya, saya Mandala Pak di Antv. Oh, Pak Wisnu, saya Feli. Tapi ada apa ini? Kalian ramai datang kemari? Ya, Bapak sapa dulu Pak. Ini kita nggak ada masalah apa-apa kok. Kita cuma mau nanya. Ya. Kita tuh dapat info dari Ibu Vidya. Katanya Bapak ini memperkerjakan supir namanya Pak Somad. Betul Pak? Iya. Oh, Betul. si Somad itu. Yang mantan supir yang kagak tahu diri itu. Nggak tahu diri kenapa, Pak? Bisa-bisanya dia deketin istri saya dan sudah usir dia dari sini. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin, Pak. Suami saya nggak sejahat itu, Pak. Saya istrinya Pak Somad. Oh, ibu istrinya? Iya, saya istrinya. Ini saya lagi mengandung anaknya, Bang Somad. Bilangin ya sama suami Anda ya. Kalau suka sama istri orang, jangan istri saya, majikannya. Nggak mungkin, Pak. Gak mungkin gimana? Asal ibu tahu ya, si Somad alasannya nganter istri saya. Nggak tahu, sikat juga istri majikannya. Bapak jangan nilai sepihak dulu dong, Pak. Makanya Bapak harus tanyain dulu sama istri Bapak. Sudahlah, saya lebih tahu istri saya. Makanya saya usir si Somad dan istri saya. Saya pulangkan istri saya ke rumah orang tuanya. Astagfirullahaladzim, Pak. Itunya loh, Pak. Bapak tega banget sih. Untuk apa saya pertahankan istri seperti itu? Suami saya nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Suami saya nggak mungkin ngambil istri orang, Pak. Ngapain Mbak cari-cari dia? Justru saya kasihan dengan kehamilan bayi ini. Sudah, mendingan Mbak pulang saja. Pak, suami saya di mana, Pak? Saya nggak mau tahu. Mungkin dia sedang enak-enakan di luar sana dengan istri saya, Mbak. Ya Allah, Pak. Aduh, Pak. Aduh. Bapak sebentar dulu Pak. Ini. Aduh, baru beraksi nih, aduh. Aduh, saya harus aduh, sakit banget. Kita semua panik, kita semua buru-buru untuk bantuin dia. Dan gua ngelihat di situ air ketubannya keluar. Sakit banget. Saya sakit. Astagfirullahaladzim. Ini mau lahiran, dia mau brojol dia di situ. Kita semua panik, buru-buru kita bawa dia ke mobil dan tim langsung mengantarkan dia ke klinik bersalin terdekat. Ya Allah, Pak, ini udah basah banget ini bajunya. Aduh, ngilu banget aku. Aduh, bayinya mau keluar nih, Pak. Sabar, Pak, cepet, Pak, tolong. Bapak tahan, Pak. Ya Allah, Pak, cepetan.
Mau melahirkan ini, aduh sakit. Ayo Pak, cepetan Pak. Aduh Pak, saya ngilu banget lihat. Pak, cepetan Pak, saya nggak berani lihat ini, aduh. Kita cari yang terdekat supaya cepet ini. Kalau kantor rumah sakit takutnya nggak keburu, macet di sini. Buru-buru kita bawa dia ke klinik bersaing terdekat, dokter langsung nanganin di situ dan kita tunggu di situ. Bantu dong, sabar. Aduh. Ibu tolong, Bu, tolong. Ada dokternya. Kita semua panik di situ. Ya. Dia teriak-teriak meraung kesakitan di situ. Dia menahan perutnya di situ. Dia bilang ini mau keluar di situ. Maaf ya Mbak ya, biar kami akan melakukan tindakan ya. Iya, oke. Nanti kabarin ya Ibu ya. Nanti kabarin ya, pokoknya sekarang gue cepet ya Ibu ya. Ini lahiran berarti ya? Hah? Ini lahiran berarti ya? Langsung ya? Nggak tahu aku. Aduh, air ketubannya pecah berarti udah mau lahiran deh kayaknya deh. Aduh. Kita panik di situ, ini mau melahirkan di situ. Kita tungguin ya, dalam keadaan deg-degan semuanya. Mudah-mudahan bayi dan ibunya selamat semuanya, mudah-mudahan. Kepalanya udah mulai kelihatan kan? Lahiran bener, lahiran. Aduh. Ya Allah. Kenapa nih? Kenapa? Ada suara. Kenapa nih? Kok gue dengar tidak ada suara bayi nangis? Suara dokter pun gue nggak dengar di situ. Semua panik, semua curiga di situ, semua was-was di situ. Dan nggak lama kemudian dokter keluar di situ. Kok nggak ada suaranya sih? Vel. Kok nggak ada suaranya? Biasanya kan ada suara anak nangis. Kenapa? Ibu ya sudah melahirkan, Alhamdulillah. tapi bayinya nggak bisa selamatkan. Hah? Kami berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan bertindak lain. Bu Yeti sedang pisah, nanti kami akan menangani. Ya, ini kita udah berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi udah buru-buru masukin ke mobil juga. Kita juga udah berapa kali kasih tahu supaya jangan banyak pikiran. Karena orang hamil ini rentan banget ini. Sensitif banget. Ya tapi ternyata Ada punya rencana lain. Allah sayang sama anaknya. Ya jadi anaknya dipanggil. Tapi bagaimanapun juga Ibu Yeti masih belum sadar ya. Biar dia istirahat dulu aja. Kasihan ya ini. Biar dia istirahat, biar dia memulihkan dirinya. Biar dia istirahat, biar dia menenangkan dirinya dulu ya. Aku lihat dalam deh, aku dalam sebentar ya. Ya, kita tunggu aja kabar dari Bu Yeti nanti ya. Yuk kita break dulu. Beberapa hari kemudian, Tim memutuskan untuk kembali lagi ke tempat rumahnya Pak Wisnu. Karena Pak Wisnu lah yang tahu bagaimana kondisi terakhir sewaktu Somad ini kerja di rumahnya dia.
Kini kita kembali lagi Pak Wisnu dan ketemu lagi dengan Pak Wisnu. Pak Wisnunya dengan jawaban yang saklek, dia bilang, misi Pak. Assalamualaikum. Ah, itu ada bapaknya Pak. Ya. Ngapain kalian datang lagi ke sini? Ini Pak, ini kita mau ngasih penjelasan sama Bapak. Kenapa kita berdua datang ke sini? Penjelasan apa lagi nih? Ini loh Pak, ini kita mau klarifikasi ulang Pak. Kita mau tanya lebih jelas lagi Pak. Bapak ingat kan ibu-ibu yang waktu hamil yang kita ajak ke sini? Ya, istri yang si gitu kan? Iya Pak, tapi dia itu Pak pengen nyari suaminya. Dia nggak tahu kalau suaminya seperti itu, makanya minta penjelasan sama Bapak. Dan sekarang Bapak tahu, dia sekarang di rumah sakit Pak, karena kemarin anaknya meninggal dunia Pak. Itu bukan urusan saya lagi. Sudah, saya tidak mau ngurus itu lagi. Pak, sebentar dulu Pak. Pak, sebentar. Apa ini? Bapak coba tenang dulu, Bapak pikir dong. Kita kesini tuh ngapain? Untungnya apa buat kita Pak? Dia nggak peduli dengan Somad. Dia udah nggak peduli lagi sama istrinya. Ini gue sama Feli berusaha ngerayu Pak Wisnu. Kita kasih pengertian dia bahwa tujuan kita adalah cuma pengen mempertemukan klien kita sama suaminya. Kasihan klien kita ini lagi ada di rumah sakit Pak. Bapak kalau misalnya ngebahas bukan urusan ya sebenarnya juga bukan urusan kita. Cuma kita di sini buat bantuin aja Pak. Gitu loh, Pak. Bapak gini, Bapak punya perasaan sih Pak. Saya punya perasaan. Iya, Bapak lihat kan kondisinya kemarin. Udah hamil besar, ditinggal sama suaminya. Dan Bapak tahu nggak? Dia itu udah keguguran, Pak. Sudah saya katakan, si Somad itu sudah ngerebut istri saya. Iya, Pak, saya tahu. Kalau emang Bapak beranggapan seperti itu, saya tahu. Cuma di mana Somadnya, di mana istri Bapak? Biar dia cerita istri Bapak. Coba, seperti apa kronologisnya kan Bapak bisa jelasin. Sekarang Bapak nggak mau jelasin sama sekali, coba. Di situ Pak Wisnu bilang, coba aja datang ke sini, Mas. Istri saya tinggal di sini, tanya sama dia. Ya, kenapa dia selingkuh, kenapa dia melakukan itu sama supirnya. Dan kasih tahu sama istri saya. Jadi Pak Wisnu ini ngasih pesan. Supaya nanti disampaikan sama istrinya. Kasih tahu sama istri saya, karena dia selingkuh, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Istri saya sudah saya kembalikan ke rumah orang tuanya. Ya, di mana Pak? Di mana rumahnya? Di daerah Bogor, Citayam. Silakan Anda sendiri yang cari tahu alamatnya sana. Pak, Bogor Citayam itu luas, Pak. Bapak ini lihat bantuin kita atau lihat mainin kita, Pak? Saya kan cuma pengen tahu gitu kebenarannya seperti apa. Itu sudah saya katakan, saya jelaskan alamatnya ada di Citayam, daerah Bogor. Citayamnya mana? Citayam itu luas, Pak. Perumahan apa, Pak? Citayam, Kampung Panjang, RT 4 RW 6. Kalau kalian sudah ketemu dengan istri saya, si Jena, saya titip pesan, Pak. Tolong katakan pada dia, jangan harap dia dapat menuntut harta gonok gini dari saya. Silakan. Kalian pergi ke sana, ke rumah orang tuanya. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan dia. Kita dapat alamat rumahnya Bu Jena dan kita menuju ke sana. Langsung sana aja, yuk. Langsung berangkat, yuk. Setelah kita cari alamatnya, kita sesuaikan RT RW-nya, akhirnya kita mendapatkan alamat rumahnya Ibu Jena di sini. Ini sekarang kita udah sampai rumahnya Ibu Jena. Jena. Ibu Jena namanya? Oh iya, kita udah sampai rumahnya Ibu Jena. Ya, Ibu Jena ini yang terakhir katanya dituduh ada hubungan sama Pak Somad ya? Iya, istrinya Pak Wisnu. Makanya kita akan coba klarifikasi ulang apakah benar atau tidak. Ya mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa ya. Supaya bisa jelas ini masalahnya. Iya. Yuk, langsung turun, langsung sama. Yuk, turun aja. Kita ketok pintunya, kita panggil-panggil, nggak lama kemudian keluarlah Ibu Jena. Dia bingung ada apa ini, kita jelasin. Bahwa kita datang ke sini mau tanya tentang Bang Somad atau Pak Somad. Ibu Jena bukan Ibu? Ibu Jena ya? Betul. Oh, Oh, iya. dengan Ibu sendiri. Kebetulan Ibu, bisa ngobrol sebentar Ibu? Ganggu Iya. Ibu ya. Gini Ibu tenang aja dulu. Ya walaupun agak-agak enak, terpaksa kita harus bertanya.
ibu benar ada hubungan pribadi atau khusus dengan Pak Somad. Dan di situ Ibu Jenah bilang dengan mata berkaca-kaca, dengan hati yang pahit, di situ dia bilang sambil menangis bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa sama Somad. Ini sebenarnya kita itu mau nolong seorang ibu, ya, seorang ibu-ibu, namanya adalah Ibu Yeti namanya. Nah mungkin ibu nggak kenal sama dia. Nah Ibu Yeti ini datang ke Pak Wisnu dan Pak Wisnu bilang bahwa suaminya tuh selingkuh sama ibu. Mohon maaf ini Bu, mohon maaf Kalian Pak percaya Somad. sama Mas Wisnu? Apa yang diomongkan itu semuanya fitnah. Saya difitnah sama Mas Wisnu. Maksudnya Pak Somad ini, Pak Somad Mas itu. Somad itu orang baik. Dia cuma cemburu aja sama si Somad itu. Serius Ibu, katanya dia sempat lihat langsung kalau Ibu dengan Pak Somad itu jalan berduaan Ibu. Kayak gitu, makanya kita kesini tuh buat nanyain lagi sama Ibu. Ternyata Ibu Jenah nggak ada hubungan khusus sama Somad, dia berani sumpah. Itu fitnah Mas. Sumpah Mas, saya nggak pernah melakukan itu. Mas Wisnu aja yang selalu menuduh saya. Jadi Pak Wisnu itu cerita semua tentang keburukan ibu. Katanya ibu selingkuh, katanya ibu jalan sama Pak Somad. Ya, ibu sering sengaja pergi berdua, tujuannya untuk apa? Untuk pacaran katanya. Makanya kita mau klarifikasi. Kenapa ibu malah kebalikan? Malah Mas Wisnu sendiri yang selingkuh. Ternyata Ibu Jenah ini difitnah sama suaminya sendiri. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, saya difitnah sama suami saya. Yang selingkuh itu bukan saya, tapi suami saya. Jadi itu benar Ibu semuanya? Ya saya sumpah demi Allah Mas, saya tidak pernah selingkuh sama Mas Somad. Tuhan itu tahu kantongnya Mas Wisnu itu. Hah? Tahu semuanya? Iya. Itu maksudnya Somad Apa yang yang ngeliat maksudnya? apa gimana Ibu maksudnya? Enggak, dia tahu rahasianya. Iya, dia ngeliat langsung apa Mas gimana? Somad pernah cerita sama saya Heeh. kalau dia itu berselingkuh dengan perempuan lain di luar sana. Jadi gini Bu, kita ini kan bantuin seorang ibu yang lagi hamil tadinya Ibu. Nah karena mendengar berita ini, ya itu ibu itu langsung shock, dia langsung guguran Ibu. Istrinya Mas Somad itu guguran. Iya Ibu. Iya Ibu. Gara-gara dapat berita dari Pak Wisnu itu yang katanya Ibu mengada-ngada dan fitnah itu. Saya nggak tahu keberadaan Mas Somad sekarang. Kalau saya tahu di mana keberadaan Mas Somad, pasti kasih tahu Mbak. Mas. Nah akhirnya kita dapat berita yang cukup akurat ini ya, yang untuk bisa kita sampaikan kepada klien kita. Berarti nanti kita harus klarifikasi sama Iya, istrinya, kita harus ya, supaya klarifikasi. masalah ini nggak tambah merembet dan menjadi fitnah nanti. Ya udah Ibu, ini Ibu kan sudah cerita semuanya. Jadi apa yang dikatakan sama suami Ibu nggak benar ternyata Ibu ya. Bohong semuanya. Iya, tapi ada untungnya kita datang ke sini, kita nggak percaya sepihak aja Nggak Ibu. apa-apa, nanti kita coba cari Pak Somad ini ya ke semua tempat yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan ada petunjuk dan kita bisa melakukan pencarian langsung. Ya, Ibu. Ya. Kalau gitu makasih banyak Ibu Makasih, atas Ibu, waktunya ya. Maaf Ibu mengganggu malam-malam ya Ibu ya. Mudah-mudahan lebih sabar lagi Bu ya. Sabar, Maaf Ibu, ya. sebelumnya ya. Makasih Ibu, Assalamualaikum. Yaudah ini kita udah tahu kebenarannya, ternyata semuanya ini fitnah ya. Kita Yaudah. mesti kasih tahu nih sama Yeti. Iya, kita kasih tahu sama Yeti, kita harus klarifikasi ulang di sini ya. Iya, soalnya dia pasti udah mikir aneh-aneh tentang suaminya ini. Kasian banget ya. Yaudah yuk. Nah setelah klien kita, Ibu Yeti ini udah mendingan ya, udah sehat lagi ya, udah pulih lagi. Akhirnya kita janjian sama dia untuk ketemu. Kita janjian di rumahnya, dan pas kita janjian ke rumahnya, Ya ampun Mbak. Saya
Kenapa nggak di dalam aja Mbak daripada kehidupan begini? Anak saya meninggal, Mak. Tunggu di depan rumah dalam keadaan nangis dia, matanya berkaca-kaca. Kita tanya kenapa ibu? Dia bilang ya, dia kangen sama anaknya. Dia masih belum bisa melupakan kematian anaknya. Mungkin Tuhan terlalu sayang sama dia. Anak saya diambil lagi. Saya rasa cincin ini gak ada gunanya buat saya. Mama. Bapak jangan. Mak. Mbak, tunggu dulu, Mbak. Mbak, saya tahu sesuatu dulu, Mbak. Sebentar. Mbak, sebentar dulu, Mbak. Saya udah gak peduli lagi, Mbak, ini kita mau kasih tahu Mbak sebentar, Mbak. Mbak. Harus tahu dulu, Mbak. Coba tenang dulu, Mbak. Mbak, coba nanti tenang kita dulu. temenin nanti. Kita temenin ke sana. Mbak, kita kasih tahu ya, Mbak. Kita sudah cross check semuanya, ya. Bahkan kita udah tanya langsung, Mbak. Ternyata suaminya Mbak itu nggak selingkuh sama Jena, Mbak. Kita jelasin di situ sama Ibu Yeti bahwa kita selama ini mencari keberadaannya Pak Somad. Jadi kita udah ketemu sama informasi yang jelas yaitu Ibu Jena. Bahwa ternyata Pak Somad ini tidak ada hubungan dengan Ibu Jena. Itu bohong semuanya, itu fitnah. Itu cuma nakal-nakalan Pak Wisnu aja Mbak semuanya. Supaya mau fitnah Jena. Sama suaminya Mbak. Iya. Supaya Pak Wisnu itu dapat harta kekayaan gede gini Mbak. Allah. Kita udah sampai langsung datang ke rumahnya Jena Mbak, dan itu katanya. Kita udah ngomong langsung sama Jenanya Mbak. Dan dia sumpah katanya nggak melakukan itu. Tapi ternyata Ibu Yetinya udah nggak peduli. Dia bilang dia nggak peduli sama sekali. Aku udah capek, aku udah gak mau ngurusin itu lagi. Terserah Bang Somad aja. Aku cuma mau nyusul anakku. Aku udah gak peduli lagi, aku capek. Dia lari sekenceng-kencengnya, dia pengen ketemu sama anaknya. Dia kangen sama anaknya, dia pengen kuburan katanya. Mbak! Mbak, astagfirullahaladzim, Mbak! Kita bisa temenin, Mbak. Mbak. Mbak! Pas menuju ke kuburan, tiba-tiba ada seorang laki-laki di situ lari sekenceng-kencengnya, dan kemudian memeluk Ibu Yeti dari belakang. Kenapa saya meninggal? Dia datang, dia menuju ke tempat kita semuanya, pengen ketemu sama istrinya di situ. Kaget Ibu Yeti di situ. Dia nggak percaya ternyata itu ada suaminya. Kamu ninggalin aku, kamu ninggalin anak kita. Kamu pergi gak ada kabar, jahat kamu. Maafkan saya, Yet. Saya pergi untuk mencari duit, mengumpulkan duit untuk menafkahi anak-anak. Bohong kamu, bohong kamu. Aku capek nyariin kamu. Maafkan saya. Kamu ada kabar, dan aku dapat kabar kamu selingkuh sama manajer kamu. Tega banget kamu nyakitin aku. Bohong, semua fitnah, Yet. Fitnah. Jangan dengerin apa kata orang lain. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Maafin saya, Yet. Sekarang anak kita udah gak ada. Di mana anak kita, Yet? Kita kehilangan dia. Anak kita udah diambil. Udah nggak ada. Udah nggak ada.
Gimana anakku? Ya mungkin maksudnya Bang Somad itu baik. Dia ingin menafkahi keluarga, dia ingin mencari pendapatan buat istri dan keluarganya dan anak-anaknya. Tapi mungkin caranya salah. Caranya salah, itu dia kan dia nggak komunikasiin sama istrinya. Jadi komunikasi itu penting ya. Jangan sampai salah paham. Lagi-lagi gara-gara komunikasi ya. Iya, kita harus saling komunikasi ya, sama pasangan kita, sama keluarga kita, sama kawan-kawan kita, supaya tidak salah paham di sini. Ya, karena di situ sebenarnya tempat kita ngadu, tempat kita cerita. Ya sudah, ini alhamdulillah akhirnya Mbak Yeti bisa ketemu sama suaminya. Ya, dan mudah-mudahan mereka bisa membina rumah tangga yang baru lagi, ya, yang sakinah mawaddah.